Perjamuan kudus di minggu pertama bulan Maret ini dengan tema Yesus Anak Allah. Saya ulangi lagi, Yesus Anak Allah, the Son of God. Ya, saudara, kalau kita lihat kata Yesus Anak Allah, the Son of God ini, rupanya ini adalah satu kata sebutan gelar yang Yesus terima jauh sebelum kelahirannya. Saya ulangi lagi, jauh sebelum kelahirannya. Itu artinya apa? Pre-eksistensi Allah di dalam pribadi Yesus. Yesus sudah ada jauh sebelum Yesus lahir. Ya. Nah, baru Yesus lahir itu tanggal 25 Desember yang kita selalu peringati, ya kan? Kok bisa tahu tanggal 25 Desember? Wah, panjang ceritanya. Nanti saudara lihat kembali apa yang sudah saya ajarkan, ya. Kita sudah tahu dari sejarah. Kita harus tahu Alkitab ini secara holistik, utuh, ya, bukan hanya secara teologianya, ya, pemahaman Alkitab, tetapi juga secara historical, ya, ada sejarahnya, ya. Saudara, tanggal 25 Desember diperingati Yesus lahir dari Bunda Maria kah? Ya. Ya kan? Tetapi Alkitab katakan Yesus lahir mengandung Bunda Maria, lah kelahiran Yesus dari apa? Dari Roh Kudus. Itulah yang membedakan Yesus di antara semua umat manusia. Gak ada yang amin. Ya, artinya apa? Saudara mengiyakan, mengaminkan, artinya mengiyakan, benar itu, gitu loh. Teguh itu. Dan saudara dan saya harus mengaminkannya. Saudara meyakininya. Itu hal yang sangat penting. Karena Alkitab sendiri yang mengatakannya. Ya. Saudara lihat di pengadilan aja sekarang kalau ada sedang sidang gitu ya. Untuk melakukan hukuman, menjatuhkan hukuman. Itu harus ada perkaranya disidangkan kan. Itu harus ada yang namanya saksi. Ya kan? Saksi macam-macam. Tapi ada saksi dikatakan 2 alat bukti dan saksinya apa? 2 orang itu loh. 2 saksinya siapa gitu kan. Kalau hanya 1 saksi aja enggak kuat, harus 2. Itu dari mana pemahaman itu? Alkitab. Ya, mari kita lihat. Karena Yesus adalah anak Allah, sebutan ini, gelar ini tidak dapat jauh sebelumnya. Sampai pada waktu Yesus lahir. Yang tahu pertama kali siapa? Ya tentunya Bunda Maria yang tahu. Ya, kita akan lihat. Kita akan lihat sejenak. Kita baca Lukas pasal 1 ayat 31 sampai dengan 32. Lukas pasal 1 ayat 31 dengan 30 sampai dengan 32. Mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan apa? Seorang anak laki-laki, dan hendalah engkau menamai dia Yesus. Jelas namanya siapa? Yesus. Tapi kalau orang Tionghoa nggak bisa bilang Yesus, Yesu gitu ya, S-nya hilang, kan kangelan, ya. Ya, kadang lidahnya untuk baca huruf R itu kan susah, nah, ya. Jadi kalau kayak kita sendiri orang Jawa bilang manggil Arifin mestinya ya, Arifin misalnya Pak, namanya Arifin, pasti ngomongnya apa? Arifin, nah, kan gitu kan? Karena pengucapan, ya, itu tidak ada masalah. Yang penting Yesus yang ini nih, yang dimaksud oleh Alkitab, ya. Lalu ayat yang ke-32, perhatikan baik-baik. 2, 3. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya apa? Tahta Daud, Bapa. Wow. Jadi apa yang dikatakan Alkitab yang 1500 tahun, ada 700 tahun lamanya, dari Yesus ke Daud itu kan panjang sekali, berapa generasi, ya kan? Tapi kok klop antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya. Saya nggak ada waktu untuk menjelaskan, makanya yang ikut My Home, yang ikut e-learning, yang ikut doa Jumat akan tahu ada sejarahnya. Ya. Perhatikan baik-baik. Apa yang dikatakan di dalam kitab-kitab para nabi itu terlaksana, terbukti pada hari itu. Siapa yang berbicara bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi? Malaikat Tuhan.
Ya, dia datang kepada siapa? Maria, diberitahu. Jangan lupa loh, waktu itu belum ada alat USG. Wah, belum ada. Tapi kok bisa tahu anaknya nanti laki-laki. Ya, kemarin saya tanya, anaknya apa? Ada satu teman, anaknya apa itu? Oh, laki-laki. Oh, puji Tuhan, ya. Anaknya apa? Perempuan. Loh, puji Tuhan. Kok benar persis seperti apa yang dikatakan. Ya, kenapa? Karena ada USG, itu udah ketahuan. Nah, hari itu dikatakan dengan jelas bahwa anak ini lahir bukan karena seorang laki-laki dengan perempuan, enggak. Tapi dari Roh Kudus. Jelas Alkitab katakan. Ya, mari kita lihat Matius pasal 1 ayat 18. Matius pasal 1 ayat 18. Di situ dengan jelas katakan. Ini bukan hanya Lukas yang menulis, tetapi Matius. Jadi dua-dua loh yang bersaksi. Ya kan? Kelahiran, yuk 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Ini Matius bilang, ini murid Tuhan Yesus. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari, loh ini jelas nih. Yang jelas ini adalah virgin, perawan Maria. Clear. Matius bicara. Oke, bersaksi. Sebelum mereka hidup sebagai apa? Suami istri. Dan dia berkata apa? Mengandung dari Roh Kudus. Ini hebat, dahsyat. Peran Roh Kudus itu luar biasa. Ya, mari kita nanti lihat. Jadi dari penciptaan alam dunia ini, lalu kelahiran Kristus, lalu apa lagi? Ya kan, perjalanan Yesus, semua Roh Kudus sampai kematiannya, dan setelah itu kebangkitannya, dan setelah itu kenaikannya. Roh Kudus terus. Dan hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Gak ada yang amin. Aku akan meminta kepada Bapak untuk aku berikan penolong yang lain, karena aku mau berangkat. Ya, aku mau berangkat nih. Masih ingat kesaksian saya? Satu kali saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu sakit, terbaring. Pada waktu saya mau pamitan kepada almarhum, saya dipegang tangan saya, ya, dengan erat, masih kondisi sadar. Lalu almarhum berkata kepada saya, Sam, kamu sekarang sendiri ya, tak tinggal. Wow, hebat. Ya, saya bertemu dengan almarhum ini bukan sehari dua hari, bertahun-tahun. Karena almarhum adalah ketua kaum muda, saya anak mudanya. Saya ikut, ya, mengikuti kaum muda sampai selesai. Wah, banyak proses. Ya, disalahpahami, pernah saya salah paham sama beliau, almarhum itu. Tapi akhir cerita, almarhum mengakui bahwa kamu satu-satunya. Ya, satu-satunya loh. Ya, yang aku kenal. Dan hari itu almarhum berkata, kamu sekarang sendiri, tak tinggal. Wow. Dan memang betul. Waktu itu ada Bu Hendrik juga ikut, Pak Hendrik juga ikut besuk. Dan saya berkesempatan. Dan itulah hari terakhir saya bertemu dan berpisah untuk selama-lamanya. Tapi saya percaya satu kali kita akan ketemu lagi di sana. Saudara perhatikan baik-baik, dengan jelas dikatakan bahwa Yesus adalah manusia sejati dan beliau juga adalah Allah itu sendiri. Allah yang sejati. Amin. Jadi kodratnya beliau, naturnya beliau bukan hanya manusia pada waktu itu dilahirkan oleh Bunda Maria, namun dari apa tadi? Roh Kudus, bukan dari laki-laki. Kita sudah tahu, ya. Jadi bahasanya bukan dari biologis, ya, antara sperma dan hidung telur, kira-kira begitu ya kalau biologisnya. Bukan, tetapi dari Roh Kudus, itulah yang membedakan kelahiran Kristus. Benihnya, benih ilahi. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik, dia adalah anak Allah yang maha tinggi.
Nah, yang menarik setelah beliau besar, ini yang menjadi kontroversi sampai dengan hari ini. Eksistensi, preeksistensi Allah di dalam pribadi Yesus. Ini yang menjadikan kontroversi sampai hari ini. Kok bisa ya? Allah kok jadi manusia? Loh yo, bisa. Ya kan? Wong namanya Allah. Dia bukan ciptaan, tetapi beliau adalah pencipta. Itu bedakan. Ya, saudara dan saya ini ciptaan. Tapi kalau beliau itu pencipta. Hakikatnya adalah manusia. Sama seperti saudara dan saya. Amin. Pada waktu beliau jadi manusia sama enggak? Sama dengan mamahnya, Bunda Maria. Sama manusia. Demikian juga binatang kan. Ya kan, kalau saudara di rumah ada memiliki kucing atau anjing, ya pastilah setelah dia mengandung, melahirkan sama kucingnya kan. Enggak mungkin kucing lahir anjing. Enggak mungkin. Hakikatnya sama. Kucing adalah kucing, anak kucing. Kan gitu. Kalau anjing ya anak anjing, kan gitu. Lah kita nih manusia. Beliau juga adalah manusia. Beliau mau datang dari atas, dari sorga ke dunia ini untuk sama seperti saudara dan saya, naturnya menjadi manusia, menjadi hamba, mengosongkan dirinya menjadi hamba. Bayangkan loh, beliau itu sang pencipta kita, mau menurunkan, boleh dikata derajatnya. Artinya apa? Mengosongkan diri. Aku bukan siapa-siapa. Saya hanya sebagai hamba Allah. Dan aku mau memberi diriku. Ya, sama seperti saudara. Dia pernah lapar. Dia pernah menangis. Dia pernah juga marah. Dalam artian tuh melihat hal-hal yang gak benar. Kan gitu. Lalu dia juga pernah mengalami kecapean yang sungguh akhirnya membuat beliau tidur semalaman orang lagi susah payah muridnya menjaga perahu yang sudah goncang mau tenggelam ini. Tapi beliau bisa nyenyak tidur. Tidurnya pulas lagi. Wow, luar biasa. Itulah Yesus. Dan yang menarik, inilah yang akan membuat dia masuk dan menjalani proses sampai akhirnya dibunuh dan dibunuh dengan tragis disalib. Karena apa? Karena kata anak Allah. Bayangkan, mari kita lihat sebentar. Yang pertama, kita lihat bagaimana sehingga dia sampai dibunuh oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ya ahli Taurat yang membenci dia. Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai 18. Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai 18. Kenapa dia ngomong begitu? Karena beliau ngomong sendiri. Bersaksi. Tadi kita tahu kesaksiannya dari siapa? Murid-murid kan? Ya. Kan? Nah, beliau ngomong. Dia ngomong, itulah yang dicatat oleh murid-muridnya, ditulis oleh muridnya. Nah, Yohanes mencatat satu hal yang lebih pribadi, personal dari mulut Kristus sendiri. Mari kita baca. 2-3. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai maka terus membunuh dia, bukan saja karena dia hari Sabat, tetapi juga Allah adalah dan ya. Apa yang membuat orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tua-tua ini ngamuk sama Tuhan Yesus? Karena Yesus berkata Allah itu Bapaknya. Ini kurang apa ini? Iya kan? Waduh, wah ini keterlaluan, tidak sopan ini. Bahkan dikatakan menghujat ini, ya kan? Berani-beraninya, kalau istilah sekarang mungkin penistaan agama, kira-kira begitu. Kalau bahasa sekarang nih, ya kan? Wah nggak benar ini orang. Masa Allah yang jauh, yang maha besar itu dikatakan Bapaknya? Ini cerita tentang apa? Kalau saudara tarik, ini cerita tentang apa? Cerita tentang apa? Coba tarik ke depan, perikopnya tentang apa? Ayo. Perikopnya tentang seorang yang sakit, ya kan?
sudah bertahun-tahun, ya kan? Siapa? Seorang yang lumpuh, betul? Ya, satu kali ada di kolam Bethesda. Kolam itu, hari itu terjadi mujizat yang luar biasa. Kalau kolam itu digoncangkan oleh malaikat Tuhan, jadi kolam itu digoncangkan. Pak Sony sudah ke Bethesda kemarin, ya. Wah, digoncangkan, airnya yang digoncangkan, bukan kolamnya, gitu ya. Ya, jadi kayak batu-batu gitu kan, ada kolamnya kan, bening airnya kan, kalau sekarang mungkin ya. Nah, singkat cerita, kalau itu goyang, siapa saja yang duluan masuk, bisa renang apa enggak bisa renang, saya percaya duluan masuk, sakit apapun sembuh. Tapi pada waktu itu, sang lumpuh ini nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai Yesus mendekati orang itu. Ya, ngapain kamu? Dia bilang, Tuhan, aku nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Coba tampilkan kata itu. Ya, aku nggak punya siapa-siapa, Tuhan. Nggak ada orang yang mau nolongi aku. Aku lumpuh. Wes gak ono sopo-sopo. Sopo mana yo? Kira-kira gitu ya, yang bisa tak telefoni, tak mintai tolong gitu loh. Kira-kira siapa? Yuk kita lihat ya percakapan itu. Ayat yang ke-7, coba perhatikan. Ya, ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, apa? Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam, aku ini lumpuh. Gak iso gerak, jangankan mau jegur Tuhan, mau langkah, ngadek kayak gak iso aku, kira-kira begitu. Pada waktu air itu mulai bergoncang, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului. Sopo sing dhisik iku sing dapet, kira-kira begitu. First in, first out, kira-kira begitu ya. Vivo. Siapa yang duluan, dia pasti yang sembuh. Aku gak nutut Tuhan. Kalau toh aku bisa merangkak dengan tanganku, dengan badanku tak seret-seret, aku gak nutut Tuhan. Lalu menarik ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, apa? Angkatlah tilammu dan wes ora usah kamu jegur, gak usah. Bangun, angkat tilammu. Menarik loh. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari ini singgarai ngamuknya orang Yahudi. Farisi itu, tua-tua ini. Kalau hari Sabat, menurut aturan hukum Taurat, tidak boleh melakukan apa-apa. Kira-kira begitu. Masa gak oleh kok. Kira-kira begitu. Menyalakan kompor, bekerja, apalagi bekerja. Seperti sekarang ini saudara Sabat ini. Ya, tidak melakukan apa-apa. Tidak boleh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dia masak kemarin. Masakan kemarin disiapin untuk hari ini. Kira-kira begitu. Supaya apa? Waktu itu full pikiran hati kita untuk Tuhan. Kira-kira begitu. Beribadah. Terpusat. Gak mikirkan gimana. Belum. Hari itu khusus. Nah itu dikhususkan. Nah sementara Yesus melakukan hal yang melanggar, kira-kira menurut mereka melanggar aturan. Marah mereka. Dan yang lebih lagi membuat mereka marah, Allah itu dianggap bapaknya. Bapakku bekerja dan aku pun bekerja. Bahkan dikatakan Yesus, sampai hari ini Bapakku bekerja, hari itu. Saya percaya hari ini juga terus bekerja. Siapa yang bekerja? Roh Kudus. Roh Allah. Saudara pun harus bekerja. Amin. Tidak ada yang nganggur. Tidak ada yang nganggur. Amin. Lakukan pekerjaannya. Saudara perhatikan baik-baik. Jelas di sini Yesus melakukan hal yang benar-benar yang itulah yang Bapak mau beliau kerjakan. Amin. Menolong orang ini supaya orang ini bertobat. Supaya orang ini diselamatkan, betul? Dan orang ini luar biasa. Dia langsung sembuh, dia langsung angkat tilamnya, rapikan, jalan. Wow, satu hal yang mengagetkan. Banyak orang, sementara Yesus menghilang dari kerumunan orang banyak.
itu pasti geger semua. Kok sembuh kamu ya? Kamu yang kemarin tidur toh itu yang masih terkapar. Iya. Kok bisa sembuh? Iya, tadi wong India karo aku. Kau ono wonge ditakoki, siapa yang membuat kamu ini? Padahal ini hari Sabat. Yesus adalah hari Sabat. Jauh di atas hari Sabat itu. Karena dia adalah Tuhan. Amin. Karena dia adalah Tuhan. Dan yang menarik, saudara, kalau saudara baca nanti, Yesus berkata kepada orang itu. Coba perhatikan kata-kata ini. Dalam ayat yang keberapa disitu dikatakan dengan jelas, engkau sudah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita baca ayatnya ya. Ayo kita lihat sebentar. Menarik loh. Jadi ada penyakit yang karena dosa. Ya, saya ulangi lagi, karena dosa. Tapi kalau ada yang sakit dalam artian tidak utuh, seperti seorang yang buta sejak kecil. Jadi sejak lahir dia buta, lalu Yesus bilang sama orang-orang termasuk murid-muridnya, bukan karena dosa anak ini dan bukan karena dosa orang tuanya, tetapi ada Tuhan mau pakai anak ini menjadi kemuliaan bagi nama Bapakku di sorga. Ya, tapi yang tipe ini dia sakit karena dosanya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, ketemu lagi dan berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Amin. Jadi kalau kamu nanti berbuat dosa lagi, hal yang lebih buruk dari apa yang kamu alami kemarin akan lebih buruk keadaannya kalau kamu berbuat dosa lagi. Ya, yang kedua, mari kita lihat lagi apa yang terjadi. Yang pertama tadi kita lihat contoh di mana Yesus berkata bahwa Allah itu adalah Bapaknya. Yang kedua, mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-58. Yohanes pasal 8 ayat ke-58. Saya senang sekali membaca Injil Yohanes. Ini adalah perbedaannya dari Injil-Injil yang lain ya, dari Matius, Markus, Lukas. Dia lebih pribadi, personal. Itu sebabnya kenapa Yohanes itu mengenal Yesus jauh dibanding murid-murid yang lain. Apakah Yesus pilih kasih? Enggak. Tapi karena Yohanes lebih dekat dengan dan mendekat. Ini perbedaannya. Ya, sama-sama dekat loh. Petrus juga dekat, Yakobus juga dekat. Yakobus kan saudara Yohanes kan ya. Tetapi kenapa Yohanes sekali lagi dia mendekat sampai kalau istilah saya nih, detak jantungnya Tuhan itu Yohanes tahu. Dek, 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 dek. Kalau waktu Yesus disalib, saya percaya. Dek, 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 dek. Ya kan? Orang kalau sakit begitu ya. Kira-kira begitu. Kalau tambah ketakutan. Ya, saya percaya ada dek, 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 ya. Nggak teratur. Ya. Apa itu ritme jantungnya tidak teratur. Kira-kira gitu. Lebih cepat. Nah, saya percaya Yesus waktu itu mengalami ketakutan yang sungguh. Tetapi yang ketakutan yang sungguh kita sudah tahu belajar di mana? Di Getsemani, bukan di Golgota, bukan. Di Getsemani. Itu ketakutan Yesus yang sungguh sebagai manusia. Amin. Nah, kita lihat. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yang berikutnya contohnya apa? Satu kali mereka tuh ngomong-ngomong, aku ini loh keturunan secara fisik, keturunannya Abraham. Ya kan? Abraham itu bapak leluhurku, kata orang-orang Farisi Saduki. Ya, ahli-ahli Taurat ngomong gitu ya. Kamu nih gimana sih? Kalau kamu memang betul-betul keturunan Abraham dan kamu mengenal Tuhannya Abraham, engkau pasti kenal aku. Engkau pasti tidak akan membenci aku. Oke? Kira-kira begitu loh ngomongnya. Ya? Ya dong. Ya kan? Kalau saudara kenal dengan saya, ya kan? Kenal dengan anak saya, ya, kenapa saudara, satu kali saya contohkan ya, satu kali kami ini kan, saya rindu di tempat ini ada alat musik lagi lah, apa yang bisa lah, ayolah. Nah, singkat cerita yang menarik, saya pikir siapa ya
Ya, saya diingatkan oleh majelis, jangan beli alat-alat, nanti akhirnya nggak ada pemainnya. Ya wes, aku ngerti, wes aku yang beli. Aku bilang gitu ya, kira-kira. Nanti pemainnya siapa? Ya anakku lah. Aku bilang gitu. Ya kira-kira begitu ya. Tapi saya percaya di samping itu ada di antara saudara nanti yang akan latihan juga. Nah, singkat cerita saya ketemu dengan pelatih. Nah, pelatihnya tuh ngomong begini sama anak saya. Kamu tahu nggak? Kenapa saya mau melatih kamu? Karena bapakmu. Oke? Nangkep? Ada saksinya di sini ya. Karena bapakmu. Bayangkan loh, bapakmu tuh jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta hanya untuk nganterno kamu dan membawa alat ini. Jadi kalau alat ini nggak kamu optimalkan, maksimalkan, gunakan, ini sudah mahal. Alat ini mahal. Dan lebih mahal lagi pelatihnya. Karena dia adalah salah satu pemain di Indonesia. Yang bisa main di Java Jazz. Itu nggak gampang. Bukan pelatih yang abal-abal, ini pelatih profesional. Jadi kalau kamu nggak sungguh-sungguh, yang menarik kata itu keluar dari mulut sang pelatih ini. Karena bapakmu. Kalau engkau kenal bapak, yang adalah Allahnya Abraham, waktu itu kan pemahaman mereka monoteisme. Tahu monoteisme? Hanya percaya Allah satu til, dia til gitu, suatu til gitu. Nah, kita kan enggak. Kita kan Allah itu esa, iya. Tetapi Allah itu hakikatnya Allah itu satu, amin. Tetapi pribadinya ada 3, kira-kira begitu. Kapan? Ya ikutlah doa Jumat, nanti tahu. Kalau nerangkan di sini nggak ada waktu, ya. Jadi kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang esa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, amin. Sama. Tapi kalau engkau mengenal Allahnya Abraham, bapakmu itu, kamu pasti kenal aku. Wong aku iki anaknya. Tambah ngamuk dia. Kurang apa ini? Kira-kira begitu ya. Ini orang, waduh, ini sudah menghujat, ini setan ini, iblis ini. Sampai kayak gitu loh. Orang-orang Farisi itu, ngamuk orang ahli-ahli Taurat itu. Lalu sampai dia ngomong begini, Abraham, loh sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kira-kira gimana kalau saudara diajak ngomong? Ini ceritanya nih, Pak Laising ini ahli Tauratnya gitu ya. Lalu saya ngomong begitu, kira-kira Pak Laising bisa nangkep ya maksud saya ya. Sopo kamu? Umurmu aja belum 50. Umurmu tuh belum 50 tahun. Iki sing dijak ngomong iki janggute wis sakmene. Gitu, alis ya? Alis itu wis ngene. Ya, wis tua-tua ini. Siapa kamu? Sehingga kamu bilang Abraham itu belum ada, aku sudah ada. Bagi mereka nggak mengenal dia. Amin. Bagi kita sudah mengenal. Karena itu adalah pribadi Allah. Ya inilah yang namanya anak Allah yang maha tinggi. Amin. Amin. Karena bapakmu. Anak dipermuliakan oleh bapak. Iya dong. Saya percaya bagaimanapun juga, apapun juga, anak adalah anak, kebanggaan orang tuanya. Amin. Iya dong. Ya kan? Sama. Saudara juga menjadi kebanggaan orang tua saudara. Luar biasa. Mari kita lihat lagi. Menarik. Ya, berikutnya kita akan baca lagi dalam ayat yang berikutnya. Matius pasal yang ke-14 ayat 33. Matius pasal yang ke-14 ayat 33. Yang menarik di sini, ternyata murid-muridnya 3 tahun lamanya, hari demi hari loh. Saudara dengan saya hanya seminggu sekali. Kalau yang lain ada seminggu 2 kali, doa Jumat ikut. Ya, yang dulunya aktif di doa Jumat nggak aktif lagi. Aduh Kak Sam udah capek pulang 7:30, capek. Ada yang jauh loh rumahnya. Dari Gresik Sidoarjo datang. Ya luar biasa. Bahkan bawa anak-anaknya ya sampai ke sini hujan ya. Hujan deras pun datang. Ya. Saudara lihat murid-murid itu tiap hari ketemu.
tidur bareng, makan bareng. Sempat juga gak mengenal. Ini proses seumur hidup. Mari kita lihat. Dan orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya apa? Sesungguhnya engkau anak Allah. Emangnya kamu kemarin-kemarin ngelihat aku ini sopo gitu loh, kata Tuhan Yesus. Singkat cerita nih, murid-muridnya lagi naik perahu sama Tuhan kan. Lalu terjadi angin badai, angin ribut besar sekali. Dia lupa bahwa di perahu itu ada Yesus yang duduk manis, yang mungkin lagi tidur kali ya. Lalu singkat cerita kita tahu, bangun dong, kamu gak tahu, kita mau mati nih. Ya kamu enak-enakan, kira-kira begitu. Loh sing ngajak ngomong enak-enakan siapa? Ya kan kamu sendiri yang membuat Yesus tertidur. Yesus, kamu kan capek seharian jalan ya. Wes turu wes gak apa-apa, iki wilayahku, iki jago ya. Simon Petrus kan udah jago, biasa naik perahu kan, perahunya gede kan Pak ya. Nah, perahunya kan gede. Ya kan bisa untuk lari-lari lah, kira-kira segitu perahunya. Ya, 12 orang loh, banyak loh itu Pak. Itu muat lebih dari 50 orang itu, ya. Nah, jadi perahunya agak gede, ya. Dan Danau Galilea saudara tahu sendiri kan? Itu danaunya tuh modelnya kayak cekungan, menjeru 300 meter dalamnya. Tapi kalau itu anginnya itu mulai angin, itu dahsyatnya bukan main. Isa nyedot gitu loh, kira-kira Isa nyedot. Isa nangkep ya, kayak tsunami gitu loh, nyedot. Nah itu menakutkan sekali. Bayangkan Simon Petrus yang nelayan sehari-hari, mereka kan nelayan. Ya, Yohanes Yakobus kan anak Zebedius kan anak nelayan. Itu kan udah jago, mereka aja ketakutan, apalagi sih nggak pernah jadi nelayan. Nggak ngerti, takut pasti. Ya, apalagi saya kalau nyemplung wis pasti wedise. Kira-kira begitu ya tahu. Banyu rek. Waduh ya, tapi kalau udah sing jago renang aja takut, apalagi yang nggak bisa renang, kira-kira begitu. Dan apa yang terjadi? Pada waktu Yesus berkata kepada angin yang besar, kepada keributan yang terjadi, Tuhan berkata, tenanglah, diam. Semua sud. Hujan berhenti, kira-kira kan gitu kan Pak? Kilatan berhenti. Gelap, ya memang malam gelap ya, jam 3 pagi ya toh. Lalu perahu itu kembali tenang. Mereka langsung berkata apa? Sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, murid-murid aja yang tiap hari ketemu bisa tidak mengenal Allah. Tunggu ada bukti, tunggu ada kejadian. Jangan tunggu ada kejadian baru saudara mengerti betapa kuasanya Allah itu. Gak ada yang amin. Jangan tunggu Tuhan memaksa saudara dan saya untuk saudara mau duduk berlutut berdoa. Ini yang saya maksudkan. Itu yang diminta Tuhan. Amin. Jangan angin ribut dulu terjadi. Keributan terjadi. Masalah bertubi-tubi. Baru saudara dan saya butuh dia. Dan boleh berkata, engkau anak Allah. Lah kemarin-kemarin tadi apa? Kira-kira begitu. Dan ayat yang ke-25 perhatikan baik-baik. Dari Matius pasal 14 ayat 25-nya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kan ini awalnya nih. Awalnya ini. Siapa Petrus itu? Petrus itu bahasa Latin, Yunani, Petros, ya. Kalau bahasa Ibraninya Simon. Bahasa Aramnya Kefas. Orang yang sama enggak? Sama. Kalau orang Aram bilang wong Jawa ngomong iki Samuel, Sami, kira-kira begitulah ya. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau bahasa Ibraninya Samuel. Sami, Samuel, Sam. Orang yang sama enggak? Sama. Simon Petrus Kefas itu sama orangnya. Dia lihat, hei ada hantu bisa berjalan di atas air. Ada seorang
sulap juga bisa berjalan di atas air. Ternyata enggak. Ya namanya justru sulap ya. Hanya Yesus yang bisa waktu itu. Lalu dia bilang, oke, kalau engkau memang Tuhan, bukan hantu, buat aku juga. Wih, keren banget loh si Simon Petrus tuh. Ya kan? Selalu dia ingin terdepan. Siapa yang ingin terdepan? Simon Petrus, bukan yang lain, iklan itu. Selalu ingin terdepan, ya. Jadi sekali lagi, Saudara. Tapi sayang, yang terdepan justru yang meninggalkan Yesus. Pada waktu salib itu ditinggikan. Dia yang nomor satu. Bahkan dia berkata mengutuki orang itu. Aku gak kenal, bener. Boleh dikata I swear, gak kenal orang itu. Siapa dia? Segitunya. Segitunya. Tapi Yesus adalah Yesus yang penuh kasih. Dia tidak pernah mengingat-ingat lagi kesalahan Petrus. Kalau saudara dan saya mungkin masih tak eling-eling ya, titenono ya. Tapi Yesus tidak. Dia hanya berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia bilang, Tuhan kau tahu hatiku. Jadi hati ini penting, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Saya percaya kalau saudara mau datang ke doa, pasti punya hati lah. Ngapain saudara mau datang ke sini? Ngapain kamu saudara dan saya berlelah-lelah datang dari jauh? Saya percaya kita mau belajar mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Kita mau berkata, Tuhan aku berterima kasih. Belani loh, belani. Itu kata yang sederhananya. Ya. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-14 ayat 61 sampai 64. Markus pasal yang ke-14 ayat 61 sampai 64. Mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jawab Yesus. Ya. Kalau Yesus menamakan dirinya bukan anak Allah, karena memang dirinya kan anak Allah itu sendiri. Jadi Tuhan lebih senang mengalimatkan dirinya anak manusia, karena aku manusia. Tapi aku juga kodratnya, naturnya ilahi. Amin. Tuh maksudnya dari kalimat ini. Amin. Akulah dia. Coba perhatikan dalam ayat yang ke-61 di ayat 62. Akulah dia yang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Ya Bapaknya lah. Kan gitu. Ini semacam penggambaran, mengilustrasikan dengan pemahaman bahasa kita sebagai manusia. Sederhananya begitu. Karena beliau itu hakikatnya satu. Amin. Anak, Bapak sama kan? Sama. Anaknya Pak Laising adalah Pak Laising. Tapi dia beda enggak? Beda, dia anak. Pak Laising bapaknya. Kan gitu. Perhatikan baik-baik. Sampai pada salib. Mari kita baca Yohanes. Pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 sampai 7. Inilah pengakuan daripada Kristus sendiri. Tentang beliau adalah anak Allah. Jadi kita gak usah gamang menjawab pertanyaan dunia ini. Kok bisa lahir? Ya, Allah kok bisa lahir? Allah kok jadi menungso? Dengan mudah kita ngomong. Ya kan? Siapa bidannya? Loh, siapa bidannya? Gak ono lah. Aku bilang, bidan durung ono waktu itu. Ya kan? Ya bidannya ya didampingi yang merawat Ibunda Maria, kan gitu. Hati-hati, Pak. Ya. Lalu Yesus keluar bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Jubah ungu itu adalah gambaran kain kebesaran, kemuliaan. Warna ungu itu warna untuk raja, seorang raja. Di tempat diberikan kepada Yesus. Tapi mahkotanya bukan mahkota dari emas,
permata tetapi mahkota duri. Ini penghinaan dan memang itu yang dikatakan oleh kitab para nabi. Ya, kitab Yesaya mengatakan ya, memang harus demikian. Lalu maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Lalu ayat yang ke-6. Yuk baca sama-sama. Ketika imam-imam kepala dan itu melihat dia, berteriaklah mereka apa? Salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun pada. Wes ngerti loh Pilatus itu. Bahwa Yesus itu tidak bersalah. Istrinya dapat mimpi tadi kemarin malam. Sampai istrinya dewek ngasih tahu Pilatus loh, belum pernah ngalami kayak gitu. Tus, kira-kira begitu ya. Pilatus kan tus ya. Ya kan, masuk pilat gitu. Ya pipi, pipi ya lebih enak. Pipi. Oh coba apa no wong iku lho. Tadi malam goro-goro wong iku aku ngimpi sing gak enak. Sampai aku keweden, tangi, ternyata mimpi. Oh coba apa? Ini orang bener loh. Yo Mi, wis roh aku. Tapi karena Pilatus itu lebih sayang kekuasaan, lebih sayang dapat ininya, dia lebih berat ini daripada kebenaran. Makanya Tuhan katakan, banyak orang mau mati bagi orang baik, kata Tuhan Yesus. Tetapi bagi orang benar, nggak ada. Nek kamu baik be aku berani. Belani ya toh. Tapi kalau aku nggak dapat apa-apa dari kamu bukan apa siapa-siapa, mana mau aku belani awakmu. Kira-kira begitu. Dan apa yang terjadi dalam ayat yang ke-6, ayat ke-7, mari kita lihat sama-sama. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum. Hukum, nih mereka punya hukum sendiri. Hukum Musa kira-kira ya. Dan menurut hukum itu ia harus mati. Karena apa? Sebab ia menganggap dirinya sebagai, kira-kira karena anak Allah ini loh. Penyebutan gelarnya Yesus, sebutan Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Akhirnya harus membawa Yesus sampai ke kayu salib. Hari ini kita sebentar lagi akan menikmati perjamuan kudus. Saya rindu saudara dan saya, jangan seperti orang-orang Farisi, Saduki. Amin. Ahli-ahli Taurat. Lebih-lebih jangan seperti murid-murid yang tidak mengenal dia, yang tidak memahami siapa Tuhan saudara dan saya. Beliau penuh kasih, dan kasihnya dibuktikan sampai akhir di kayu salib. Amin. Tadi kita sudah pujikan. Ya, bukankah ikut Tuhan Yesus tuh ada 3 stepnya. Yang pertama, menyangkal diri, ya kan? Sangkal diri. Orang yang sudah menjadi milik Kristus, dia sudah mematikan, menyalipkan kedagingan hawa nafsunya. Wah, iki doa Jumat teko aku. Menyalipkan. Kesel Tuhan, capek Tuhan, gak tahu tah. Seharian aku jalan-jalan. Loh, jalan-jalan kok capek. Capek loh jalan-jalan ke mall tuh. Ya toh? Kok mesem-mesem. Wah, nyindir aku. Gak nyindir, cuma menyinggung. Tuhan. Lalu apa? Apa? Jangan tunggu sampai Tuhan paksa saudara. Akhirnya saudara, ya aku mau tapi terpaksa. Jangan. Tuhan bukan orang yang memaksa saudara. Tapi kalau terpaksa, mau tidak mau. Jangan tunggu kalau sudah, aku gak ada siapa-siapa Tuhan. Gak ada sing ngewangi aku. Ya toh? Tuhan bilang, apa? Kamu mau apa sih? Oke, nanti tak kasih maumu. Sembuh kan? Ya kan? Oke, tak kasih sembuh. Tapi setelah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, kata Tuhan. Amin. Jangan nyemplung lagi, enak-enak lagi, mengenakan dagingnya. Lalu setelah itu apa? Pikul salib. Jadi setiap saudara dan saya ada salibnya masing-masing. Amin. Pak Leising ada salibnya, Pak Sony ada salibnya, saya pun ada salibnya sendiri masing-masing. Dan setelah itu, sepanjang hidup kita, ikutlah aku, ikutlah Tuhan Yesus. Dalam suka maupun duka aku tetap tersenyum. Wong gendeng itu, nah dunia ngomong, kan gitu. Tapi lagu anak-anak sekolah minggu itu bagus. Dalam suka dan duka aku tetap tersenyum.
diolok, dihina pun. Lapo sih lu gereja terus? Lapo gak ngerti ta iki jam piro? Ya kan? Gereja ae. Terus gereja. Padahal kalau kita ukur selama setahun, ya kan? Nggak sampai 10% loh waktu saudara di gereja ini. Tapi saudara pergi kemana lebih utamakan daging. Aduh, mulai hari ini bertobat. Saya rindu yang dulunya aktif, baleo, aktif. Amin. Waktu kita semakin sempit loh. Jangan dipikir panjang umurnya. Sebenarnya bukan panjang umurnya, waktunya aja semakin pendek. Amin. Saya nggak mau nanti dikatakan khotbah kok meden-medeni terus. Enggak, aku nggak meden-medeni. Tapi nanti kita akan tahu ke sana. Justru pada waktu itu, kalau kita menjadi milik Kristus, hidup kita bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Dan yang kuhidupi di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan nyawanya bagi aku. Keren banget Paulus ngomong gitu. Jadi kalau yang punya nama Paulus harus hebat juga seperti Rasul Paulus tuh. Namanya Samuel juga gitu. Bebannya juga berat loh Nabi Samuel ini. Apa yang harus kita lakukan? 2 hal. Yang pertama saudara, kita harus percaya. Ya, mengenal dia. Orang yang percaya, hendaknya dia lebih mengenal dia. Mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat 21 sampai 23. Yohanes 15 ayat 21 sampai 23. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita nggak mengenal Kristus? Jadi kuncinya adalah mengenal, percaya Kenapa? Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Gak ada jalan lain ke surga. Kalau saudara mau ke Roma, banyak jalan. Sebentar lagi ada yang mau ke Roma, silahkan. Ya, bukan gak enak yang ngomongnya. Maksudnya mentang-mentang gak diajak. Enggak lah, ikut seneng kira-kira gitu ya. Tapi kalau ke surga hanya satu jalan, Yesus. Akulah jalan, kebenaran. Gak ada kebenaran yang lain, hanya di dalam Kristus kebenaran itu. Amin. Karena beliau adalah kebenaran itu sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu kan perkataan Allah yang keluar dari mulut Allah. Jadi satu. Oke, Yohanes 1 ayat 1 kan. Lalu yang berikutnya, ayat yang ke-22. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Iya. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Dosa mereka apa? Membenci Yesus, menolak Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Jangan kita ditolak oleh Tuhan Yesus loh. Soro. Saya rindu jemaat Eklesia. Nanti ada tiket ke sana, sudah ada tiket, sudah. Tapi tiket ini harus sampai ke loketnya. Kan gitu. Jangan sampai, expired. Loh, sudah sobek, gak bisa pak. Moh aku. Saudara gedor-gedor di pintu yang sempit itu, gak bisa masuk. Tapi kalau saudara dilihat, ada namanya Samuel. Samuel akeh. Samuel Sianto, Samuel Gunawan, Samuel apa mana, wakeh gitu ya. Tapi nak Samuel tok gak ono pak. Yang ada Samuel 1, Samuel 2. Nah Samuel yang mana nih? Samuel yang aku Tuhan. Wah ada masuk, senang sekali. Saya selalu berkata, Tuhan kalau boleh saya hanya bagian bawa nampan aja. Amin. Bawa nampan ngasih minum di meja perjamuan Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Saya membayangkan Tuhan Yesus lagi ketawa-ketawa nih sama murid-murid. Halo Petrus, apa kabar Yohanes? Saya percaya Yudas belum ada di situ sudah. Ya, saya nggak berani ngomong. Ya, toh? Tapi yang jelas Paulus ada di situ di meja itu. Karena Paulus adalah rasul yang terakhir yang dipilih Yesus sendiri. Amin. Jadi rasul itu harus berjumpa dengan Yesus sendiri. Tidak ada rasul yang lain. Dan saya percaya mereka ketawa-ketawa bersama-sama. Wah, saya hanya bagian bawa nampan Tuhan. Aku melok ndungokno sing diomongno Yesus apa? Bukan nguping, bukan cari gosip, bukan. Gak ada gosip. Gak payu sudah. Amin. Kalau sudah di situ, selama-lamanya dan selama-lamanya. Percayalah kepada Yesus yang diutus Bapa untuk menjadi juru selamat dan Tuhan bagi kita. Amin.
Yang kedua, kenali dia lebih lagi sepanjang umur kita. Amin. Karena apa? Karena dia adalah apa? Raja di raja. Semua bangsa, semua suku bangsa akan menyembah dia. Dan kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Sebagai ayat terakhir saya akan baca. Mari kita bangkit berdiri. Daniel pasal 7. Daniel, yang namanya Daniel adalah seorang pemimpi. Mari mimpikan satu hal yang baik. Mimpikan satu visi yang besar, yang luar biasa, yang agung. Daniel hebat. Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai 14. Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 14. Ini adalah satu nubuatan dari mimpi Daniel bahwa akan ada seorang anak manusia yang luar biasa. Makanya kenapa Yesus berkata anak manusia itulah aku. Amin. Duduk di sebelah yang maha kuasa. Amin. Inilah Daniel sudah bilang ribuan tahun yang lalu sebelum Yesus. Ya, ratusan tahun yang lalu dah. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Bapak, amin. Ia dibawa ke hadapannya. Lalu di ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan. Masih ingat pada waktu Yesus naik ke sorga? Ya kan? Segala kuasa di bumi, di sorga, sudah aku pegang, kata Yesus. Amin. Itu nubuatan Daniel. Lalu dikatakan apa? Segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepada dia. Saudara hari ini dilatih untuk mengabdi. Saudara dilatih untuk mengabdi. Saudara dilatih jadi terima tamu untuk mengabdi. Saudara dilatih untuk menjaga di sana, membersihkan tempat ini, menyiapkan segala sesuatu. Saudara lagi dilatih, sepanjang hidup saudara sedang dilatih. Karena nanti kita akan mengabdi kepada satu tempat yang sesungguhnya. Amin. Tadi saya katakan Tuhan, aku jadi bagian nampan toa yang ngei nampan. Petrus, Sam, aku jaluk ngombe satu, ya. Oke. Yohanes bilang, gawekno aku telur. Ya wes, tak gawekno. Deket kan? Aku pasti masuk menikmati itu. Tapi kalau sopo iku gak kenal, ndak akan bisa tahu. Yang di neraka akan tahu yang di sana. Tapi yang di sana ngapain ngelihat neraka? Kan gitu. Lalu ayat yang berikutnya, kekuasaan ialah kekuasaan yang kekal. Dan yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara percaya kepada dia? Saudara mau mengabdi kepada dia? Sungguh-sungguhlah melayani. Sungguh-sungguhlah beribadah. Lebih sungguh mengasihi dia. Karena waktunya tiba. Kita akan menikmati kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Amin. Tidak usah khawatir, kata Tuhan. Aku akan datang menolong kamu. Aku akan datang menolong kamu. Karena penghibur yang aku berikan adalah penghibur yang akan bersaksi tentang diriku. Aku adalah anak Allah yang maha tinggi. Nyanyikan satu pujian dan kita akan menyiapkan diri untuk menyiapkan perjamuan kudus. Haleluya.